Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita baru saja melakukan rangkaian musdah musyawarah daerah PKS tingkat Kabupaten Nunukan, dan telah dibacakan tadi secara virtual tentang SK kepengurusan 55 kabupaten khususnya di wilayah Kalimantan. Nah, khusus untuk di Kabupaten Nunukan ternyata tanggung jawab dan amanah kepemimpinan diberikan kepada saya, Burhanuddin SHI, selaku nahkoda yang akan menjadi pemimpin Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Nunukan. Tentu kita harus memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru, serta gaya yang insya Allah mudah-mudahan bisa diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Yang harus menjadi catatan kita, yang pertama bahwa saat ini PKS mulai dari tingkat pusat sampai daerah melakukan proses perubahan secara totalitas, mulai dari logo, termasuk salah satunya logo. Nah, logo PKS saat ini memang sedikit agak berbeda dengan logo kemarin yang model Ka'bah. Sekarang ini dia model lingkaran, kemudian di tengahnya ada bulan sabit, kemudian ada padi di tengahnya, dan ada tulisan PKS. Nah, ini sebagai salah satu simbol bahwa PKS berusaha untuk menjadi salah satu pelopor untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan berkeadilan yang tentunya berdasarkan dengan Pancasila dan nilai ketulusan. Nah, kenapa kemudian itu menjadi tagline yang terus digaungkan dari pusat ke daerah? Karena kami juga ingin memberikan kesan kepada masyarakat bahwa PKS itu terbuka untuk umum. Jadi PKS itu bukan hanya sekadar dimiliki oleh satu umat, tapi dimiliki oleh semua. Sebagai partai politik, tentunya kita harus menjadi salah satu pelopor yang bisa mewadahi seluruh kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan kepengurusan ke depan, yang kita dibacakan tadi bahwa masih ada beberapa daerah yang belum terbentuk DPC atau Dewan Pimpinan Kecamatan. Nah, tentu ini menjadi tugas daripada pemimpin yang baru, bagaimana kemudian memperbaiki struktur di tingkat DPC, yang target kita adalah bagaimana kemudian bisa mewujudkan itu 100%. Dari pusat juga ditekankan bahwa ada dua hal yang menjadi pesan dasar yang harus kita lakukan sebagai pengurus baru. Yang pertama, kita harus menambah jumlah kader. Jumlah kader ini merupakan salah satu aset yang sangat besar bagi PKS. Kekuatan terbesar di PKS adalah kekuatan kader, yang mana kader itu melahirkan ukhuwah atau kebersamaan. Inilah kekuatan yang sebenarnya dari PKS. Jadi kami juga akan memberikan kesan bahwa bagaimana kemudian ukhuwah atau persaudaraan di antara kader-kader PKS itu senantiasa solid. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat antara Sebatik, Nunukan 1, Nunukan 2, tidak ada sekat. Pokoknya intinya kita berbaur. Dan ini terbukti bahwa walaupun mungkin saya berdomisili di Sebatik, ya tetap diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua DPD. Tentunya nanti kita akan berpikir tentang sekabupaten Nunukan, mulai dari Krayan, Kabudaya, Semanggaris, Kabupaten Pulau Nunukan maupun di Pulau Sebatik itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target utama adalah bagaimana kemudian kita memenangkan setiap pemilihan-pemilihan yang ada di Kabupaten Nunukan. Ini akan menjadi tugas penting bahwa setiap partai politik itu adalah bagaimana berusaha untuk memenangkan setiap pertandingan yang ada. Nah, tentu nanti ini semua dibarengi dengan sistem, strategi, dan kinerja kita. Yang jelas pada intinya bahwa apapun yang kami lakukan adalah untuk kepentingan bersama, bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat di dalam bingkai Partai Keadilan Sejahtera. Karena dari bidang kaderisasi itu ada sistem yang baru yang kita buat, yang memang memungkinkan seluruh anggota partai ini itu terakomodir gitu ya. Jadi ada anggota aktif, ada anggota terbina, seperti itu salah satu contohnya. Jadi insya Allah kader akan semakin lebih baik lagi gitu, yang terinteraksi dengan PKS. Yang dalam segi keuangan, aset dan seterusnya, alhamdulillah kita cukup banyak sudah kontribusi ya. Ada mobil pelayanan 24 jam itu
itu yang melayani dari segi sosial, sakit dan seterusnya. Terus juga dari kita insya Allah juga tetap berencana ke depan. Saya selaku ketua MPD, ketua musyawarah anak pertimbangan daerah, gitu ya, yang nanti akan jadi lebih baik mengontrol, mengarahkan jalannya kepengurusan yang baru. Nah ini tentunya kita akan tetap mengarahkan dengan aset yang berupa tanah ini, kita ada sekretariat baru. Selama ini kita belum bisa mewujudkan itu. Nah, jadi ini juga nanti PR bagi pengurusan yang baru supaya bisa ada sekretariat PKS yang permanen, yang bukan aset dan milik dari PKS. Dari struktur tadi sudah disampaikan juga tadi, sudah bisa dikatakan 60%, ya, 60% struktur terbentuk. Dan tadi target seperti dikatakan Pak Ketua, kita akan bertarget 100%, ya, terutama daerah-daerah Kabudaya dan Krayan, ya. Ini tentunya menjadi prioritas semua. Ini juga jadi ditekan nanti karena ini juga akan menjadikan citra PKS sebagai partai terbuka, ya. Selama ini kan memang daerah-daerahnya adalah basis dari umat Nasrani dan umat yang lain gitu. Dan kita menggarap di sana dan ada perwakilan di sana, kita insya Allah akan memberikan nuansa baru dan memberitakan kepada masyarakat bahwa PKS sudah berbeda dan terbuka dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Karena sebelumnya kan belum ada nih. Ya. Kira-kira kenapa itu, Pak? Ya, kalau perlu saya sampaikan, jadi di tahun 2015-2020 itu sebenarnya sudah ada, tapi tingkat wilayah MPW, musyawarah pertimbangan wilayah, gitu ya. Dan untuk tahun ini itu sudah dimunculkan untuk tingkat DPD juga, jadi MPD ya. MPD ini tugasnya adalah tadi mengawal, mengevaluasi, ya, sekaligus juga membimbing jalannya kepengurusan di tingkat DPD seperti itu. Jadi segala bentuk-bentuk pertimbangan, keputusan strategis itu dibicarakan di tingkat musyawarah daerah yang dipimpin oleh ketua MPD. Nah, seperti itu. Tugas dan fungsi. Selama ini fungsinya diambil. Selama ini dibebankan semuanya kepada ketua DPD. Nah, jadi kita sudah, jadi ketua DPD nanti akan lebih ke baik bagaimana mengatur, memfungsikan kinerja partai, sasaran partai gitu ya. Namun nanti pertimbangan strategis, koalisi, sekaligus juga tadi kebijakan-kebijakan terkait dengan misalnya pelayanan dan seterusnya itu dibicarakan di tingkat musyawarah pertimbangan daerah gitu ya. Nah, makanya tadi MPD ini fungsi ada controlling gitu ya, controlling dalam kinerja DPD. Halo, jangan lupa nonton channel ini dan tekan tombol like, subscribe dan share ya. Jangan lupa komen juga. Kamu jangan lupa nonton di channel, kembangkan di channel. Jangan lupa kamu like, subscribe, komen ya. Oke.